Bersama saya Dea Mita, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News Kamis 9 Juni 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Mantan Bupati Buru Selatan Tagop Solisa dan Johnny Reinhardt Kasman akhirnya tiba di Ambon. Keduanya merupakan tersangka KPK atas kasus suap dan gratifikasi dalam proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan. Mereka kemudian langsung dibawa ke rumah tahanan kelas 2A Ambon. Terkait ini lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan kami Tandita Patiasina, reporter Tribun Ambon yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribunas, pada hari Rabu 8 Juni 2022 kemarin, tim penyidik KPK telah memindahkan dua tersangka kasus tipikor gratifikasi dan suap Buru Selatan tahun 2011 dan 2016, yaitu mantan Bupati Buru Selatan Tagop Solisa dan Johnny Reinhardt Kasman yang merupakan orang kepercayaannya Tagop. Dan untuk pemindahan sendiri, keduanya itu datang di Ambon sekitar pukul 8.40, kemudian ditahan di dua lokasi yang berbeda. Untuk Tagop sendiri ditahan di rutan kelas 2A Ambon di Waiheru, sementara untuk tersangka Joni itu ditahan di rutan Polda Maluku di Tantui. Dan untuk duduk kasus sendiri itu saat ini untuk kedua tersangka itu berkasnya itu sudah dilimpahkan barusan di Pengadilan Negeri Ambon, dan untuk satu tersangka lainnya yakni Ivana Kwelju saat ini sedang menjalani persidangan dan dengan agenda itu keterangan saksi. Nah, untuk Tagop sendiri dan Joni itu selama 14 hari mereka tidak diizinkan untuk menemui siapapun dan diisolasi selama 14 hari. Tagop sendiri ditahan di Blok A Anggrek yang memang khusus untuk terdakwa korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan rekan Dea dan Tribunas. Baik, terkait ini juga rekan Tanita sudah mendapatkan keterangan dari Wahyudi Kareba selaku Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Berkenaan dengan penuntutan perkara tipikor KPK atas nama terdakwa TSS dan TRK, tim Jaksa KPK memindahkan tahanan kedua terdakwa dari rutan KPK Jakarta ke rutan kelas 2A Ambon dan rutan Polda Maluku. Kejati Maluku memfasilitasi proses pemindahan tahanan kedua terdakwa dengan menjemput di bandara dan mengawal hingga dititipkan ke rutan. Tiba di Bandara Patimura pukul 8.40 WIB, kedua terdakwa langsung dibawa dengan kendaraan kejaksaan ke rutan. Terdakwa TSS tiba di rutan kelas 2A Waiheru Ambon pukul 9.30, sedangkan terdakwa JRK Polresta Mamuju turun mengatur lalu lintas. Terkait kondisi terkini di sana akan diinformasikan oleh rekan kami Hapludin, reporter Tribun Sulbar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, betul sekali rekan Dea dan Tribunas dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan bahwa telah terjadi gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada hari Rabu kemarin, tepatnya pada pukul 13.30, di mana goncangan ini sekitar 5,8 magnitudo yang menghantam Kabupaten Mamuju, dan sehingga ada beberapa fasilitas perkantoran di Provinsi Sulawesi Barat maupun rumah-rumah warga yang terdampak akibat gempa ini, sehingga beberapa warga ataupun masyarakat di Kota Mamuju ini melakukan pengungsian di beberapa tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pertama itu ada di Stadion Manakarna Mamuju, kedua itu ada di dekat Pemprov Sulawesi Barat, dan terakhir di samping kantor DPRD Sulawesi Barat, sehingga beberapa kemacetan sempat terjadi di Kota Mamuju karena masyarakat berlomba-lomba meninggalkan rumahnya, sehingga Polresta Mamuju turun untuk melakukan
penjagaan di setiap di perjalanan Kota Mamuju itu sendiri. Dan Pemprov Sulawesi Barat sendiri dari penjabat Gubernur Akmal Malik mengatakan dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada karena gempa yang terjadi di Kota Mamuju ini di Provinsi Sulawesi Barat terus terjadi sejak tadi malam, sehingga masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tetap waspada. Dan saat ini pasca gempa 5,8 magnitudo menghantam Kabupaten Mamuju ini, beberapa fasilitas yang sudah dikabarkan terdampak, yaitu ada 70 rumah warga yang terdampak gempa yang tersebar di Kabupaten Mamuju, dan beberapa gedung perkantoran. Pertama itu di gedung perkantoran Pemprov Sulawesi Barat ada 3 gedung yang mengalami kerusakan, sehingga saat ini Pemprov Sulawesi Barat bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pemulihan. Dan informasi yang kami dapatkan juga rekan dia bahwa saat ini pihak Kepala BNPB Pusat akan hadir di Sulbar, tepatnya di Mamuju, untuk meninjau dan memberikan bantuan logistik untuk para pengungsi sekitar 7.000 lebih yang tersebar di Kabupaten Mamuju dan Majene itu sendiri. Demikian rekan dia. Baik, terkait penanganan gempa bumi ini, Tribuners, rekan Habludin sudah melakukan wawancara bersama penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik. Berikut informasi lengkapnya. Terkait ini Pak, penanganan pasca gempa ini Pak, seperti apa langkahnya Pak tadi? Ya, Pak Sekda sudah berkoordinasi dengan seluruh BNPB Kabupaten Kota. Kita minta BNPB untuk mencatat dulu apa-apa kerusakan. Kemudian juga yang penting adalah menenangkan masyarakat. Tenangkan masyarakat bahwasanya jauhi bangunan yang mungkin membuat kita cedera. Sampai nanti ada pemberitahuan dari. Setelah ini Pak langsung turun ke Mamuju atau seperti apa? Saya langsung turun. Untuk melihat juga kondisi sana Pak? Pasti. Oh ya Pak, hati-hati Pak. Ya, pasti. Masih di Sulawesi Barat, Tribuners, pihak Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju, Kelurahan Karema mendirikan tenda darurat seusai dilanda gempa berkekuatan 5,8 magnitudo. Ada 3 tenda darurat yang didirikan tepat di samping gedung utama rumah sakit. Bagaimana kondisi terkini di sana dan juga kondisi dari para pasien akan dilaporkan. Kami sudah tergabung bersama Fahrun Ramli, reporter Tribun Sulbar. Berikut liputan lengkapnya. Ya, Tribuners, rekan dia di studio, saya akan melaporkan mengenai kondisi terkini di Kabupaten Mamuju, utamanya di sektor-sektor vital seperti rumah sakit RS Mitra Manakara yang berada di Jalan Songtiku ini di Kecamatan Mamuju, di mana saat ini setelah gempa yang berkekuatan 5,8 magnitudo yang terjadi pada Rabu kemarin, para pasien dan juga keluarga pasien dan perawat di Manakara ini itu mengalami kepanikan yang luar biasa, dan para keluarga pasien pun berhamburan keluar gedung dan membawa beberapa keluarganya yang saat ini masih terbaring sakit karena kepanikan gempa tersebut. Sehingga sampai saat ini beberapa pasien yang tengah menangani perawatan di Rumah Sakit Mitra Manakara ini itu masih dirawat di bawah tenda darurat, di mana saat ini rumah sakit mendirikan 3 tenda darurat. Tenda itu kemudian didirikan di samping-samping gedung dan digunakan untuk merawat atau mengungsikan sementara beberapa pasien yang saat ini masih terbaring lemah di RS Mitra Manakara. Direktur RSUD Rumah Sakit Mitra Manakara ini, Dr. Ernestiana, mengatakan bahwa meski perawatannya di bawah tenda darurat, tetapi dia mengoptimalkan perawatannya akan tetap berjalan dengan baik. Semua kebutuhan terhadap pasien, mulai dari perobatan, obat-obatan, dan penggantian infus akan dijamin secara lengkap, dan ia memastikan perawat yang ada di rumah sakit ini standby selama 24 jam untuk bagaimana melayani pasien-pasien yang saat ini berada di bawah tenda darurat. Hingga siang tadi ini para pasien ini belum ada yang berani kembali masuk ke gedung RS Mitra Manakara Mamuju, karena memang di Mamuju ini sejarah gempanya sudah terjadi 2 tahun berturut-turut. Di tahun 2021 kemarin di 15 Januari juga terjadi demikian, sehingga
membuat para masyarakat itu agak panik dan sampai saat ini masih mengungsi di beberapa titik-titik pengungsian yang ada di Kabupaten Mamuju sendiri karena kepanikan itu ia enggan untuk mendekati gedung-gedung tinggi seperti Rumah Sakit Umum RS Mitra Manakara ini. Seperti itu rekan dia yang dapat saya laporkan dari RS Mitra Manakara Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Baik, terkait kejadian ini Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, dan juga salah satu perawat rumah sakit. Berikut informasi lengkapnya. Panik, tapi sekarang pasien itu sudah dikasih keluar semua, jadi sudah evakuasi, sudah aman. Ada sebagian yang sudah pulang. Sudah pulang dan sudah dievakuasi tadi. Memang tadi ada kepanikan, Kak? Iya, sangat panik. Iya, panik sekali. Atas nama siapa, Kak? Saya sebagai perawat tadi? Saya sebagai tenaga lab. Oh, tenaga lab. Oh, makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Mamuju yang saya cintai, saya Haja Siti Sutinah Suhardi, Bupati Mamuju, menghimbau kepada kita semua untuk tetap tenang, jangan panik, namun tetap waspada. Jauhi bangunan yang retak dan tinggi, dan mari doakan daerah kita untuk tetap aman dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biren menjatuhkan hukuman mati kepada 4 terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Keempatnya ditangkap tim Badan Narkotika Nasional bersama Polda Aceh di kawasan Kecamatan Pedada, Biren pada 21 November 2021 lalu. Terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan reporter dari Serambi News, ada rekan Yusmadin Idris yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dea. 4 tersangka yang mendapat hukuman vonis mati dari PN Biren adalah yang pertama Saiful Bahri, usia 34 tahun, warga Desa Dayah Baru, Samtalira Bayu, Aceh Utara. Yang kedua Muhardi alias Andi, 34 tahun, warga Desa Dayah Tuha, Samtalira Bayu, juga Aceh Utara. Yang ketiga, Irwan A, 38 tahun, warga Pucuk Redep, Kecamatan Merebok, Aceh Barat. Dan yang terakhir, Yufriyadi Abdullah, 44 tahun, Desa Cotpada, Jumpa Biren. Mereka ditangkap pada 21 November lalu oleh tim BNN dan Polda Aceh di kawasan ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan, kawasan Pedada Biren. Setelah ditangkap, mereka kemudian dilakukan penyelidikan di Mapores Biren dan mereka dititikkan di LP kelas 2 Biren. Dalam proses penyelidikan kemudian berkas perkara dilimpahkan dan mereka menjalani sidang pertama pada 15 Maret 2021 lalu dengan pembacaan tuntutan. Akhirnya setelah pembacaan sidang sampai terakhir, bacaan pada Selasa 7 Juni kemarin, keempat mereka divonis hukuman mati. Vonis hukuman mati lebih berat dari tuntutan jaksa yang pada sidang sebelumnya menuntut keempat mereka itu hukuman penjara seumur hidup. Di akhir putusan, jaksa penuntut umum bersama terdakwa masih melakukan upaya hukum, melakukan upaya banding untuk berikutnya. Demikian deh. Baik, terkait ini juga rekan Yusman sudah mendapatkan keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Biren, Muhsin Al-Fahrasi Nur Esa. Selengkapnya kami tampilkan. Dengan pembacaan putusan pada hari Selasa, itu sidang dilakukan secara daring, online via telekonferensi, jadi terdakwa tidak dihadirkan di ruang sidang. Kemudian proses pembacaan putusan berjalan lancar, di mana para terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman pidana mati. Terkait dengan putusan tersebut sudah melalui proses pembuktian mulai dari pembacaan surat dakwaan sampai dengan pembacaan putusan pada hari ini. Beralih ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners, manajemen restoran Pondok Mai Jenggo akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPR RI Beni Kaharman atau BKH. Permohonan maaf itu menyusul kisruh dengan BKH sekeluarga yang terjadi di restoran tersebut beberapa waktu lalu. Selengkapnya terkait kasus ini akan diinformasikan oleh rekan kami, Gejo Viana, reporter Tribun Flores yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan.
Baik, selamat siang rekan Dea, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Bersama saya, reporter tribunforest.com, saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pihak manajemen Pondok Maicenggo, dalam hal ini manajer Pondok Maicenggo, Marina Puruka, menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPR RI Beni Kabur Harman. Permohonan maaf tersebut disampaikan atas insiden yang sebelumnya terjadi antara manajer operasional restoran Pondok Maicenggo, Ricardo T. Cundawan, dengan Beni Kaharman atau akrab disapa BKH sekeluarga pada Selasa 24 Mei 2022 lalu. Dan insiden tersebut berujung hingga adanya aksi saling lapor antar keduanya. Dalam kesempatan itu, Marlina yang akrab disapa Kiki menyampaikan permohonan maaf sekaligus menyampaikan kejadian tersebut menjadi pelajaran untuk pihak manajemen restoran untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada para pelanggan. Di lain sisi, pihaknya pun juga berharap untuk adanya upaya jalan damai dalam proses atau perkara yang sementara ini berjalan. Sementara itu, rekan Dea dapat juga saya laporkan sebelumnya terjadi saling lapor antara manajer operasional restoran Pondok Maicenggo dengan pihak Beni Kaharman, dalam hal ini istri dari BKH, Ibu Maria Goretti Ernawati. Ricardo sendiri melaporkan BKH pada 26 Mei 2022 lalu atas dugaan kasus penganiayaan. Sementara itu, tidak lama berselang, istri dari BKH, dalam hal ini Maria Goretti Ernawati, juga melaporkan balik Ricardo Cundawan atas perbuatan tidak menyenangkan maupun juga penyebaran informasi hoax di media massa. Dan berdasarkan konfirmasi dengan pihak kepolisian, dalam hari ini Satreskrim Polres Manggarai Barat, laporan tersebut atau 3 laporan tersebut saat ini dalam tahap penyelidikan. Pihak kepolisian pun sebelumnya telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, dan baik itu pelapor dalam hari ini Ricardo yang melaporkan kasus dugaan penganiayaan maupun juga Ibu Maria Goretti Ernawati juga telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan GC untuk laporan Anda dari Labuan Bajo. Selamat kembali bertugas. Dari ini kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Presiden Joko Widodo menghadiri kegiatan syukuran hasil bumi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada kemarin. Puluhan ribu petani memadati sekitar jalanan menuju lapangan desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Para petani sangat antusias, bahkan ada yang rela berangkat dini hari dari daerahnya. Terkait bagaimana kemarin acara berlangsung akan diinformasikan oleh rekan kami, Dina Indriani, reporter Tribun Jateng yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Dina. Ya, terima kasih Dea. Ya, bisa saya laporkan pemirsa Tribun, kedatangan Presiden Jokowi dalam menghadiri syukuran hasil bumi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini cukup disambut antusias oleh petani dari berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Mereka rela menunggu lama dan tidak rasa kebahagiaan mereka. Salah satunya adalah petani yang berasal dari Pemalang yang mengajak subuh begitu. Nah, Partono yang kesehariannya bertani palawija itu ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kebijakannya program perhutanan sosial yang telah membuka kesempatan kepada petani dan juga masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Nah, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi meminta kepada sejumlah menterinya untuk menyelesaikan permasalahan perhutanan sosial. Ia pun menegaskan kepada jajarannya agar tidak memberikan lahan atau perhutanan sosial agar tidak terlantar dan bisa produktif begitu. Menurut Jokowi, lahan perhutanan hutan memiliki peranan penting dalam rangka membuka usaha bagi para petani dan masyarakat. Untuk itu, Jokowi juga meminta kepada jajarannya untuk memiliki peran dalam
pendampingan serta manajemen maupun sarana dan prasarana. Jokowi menyebut negara sudah membagikan sekitar 324.000 lahan hektar kepada petani yang akan diolah, dan juga sedangkan di luar Jawa sudah membagikan sekitar 5 juta. Di sisi lain, Jokowi juga meminta kepada petani untuk memanfaatkan peluang-peluang ekspor pertanian karena bahan pokok sedang mengalami kenaikan. Begitu Dea, ya bisa saya laporkan. Baik, terkait ini juga rekan dinas sudah mendapatkan keterangan dari petani dari Pemalang. Pak Hartono, berikut keterangan lengkapnya. Sangat bangga dan berterima kasih punya ketetapan hukum begitu Mbak. Lahannya berapa Pak itu di BSK Pak? Yang kebetulan tempat saya 1 hektar. 1 hektar. Ditanami apa Pak? Ditanami kayu, ada sementara ada sisa-sisa yang dari perum itu ada jati. Terus kami ya nanam pisang, terus buah-buahan juga. Sebelum dapat SK ini, status tanahnya apa Pak dan bagaimana mengelolanya Pak itu? Itu hutan, tadinya hutan gundul lah. Hutan gundul, terus ditanamin pisang, ada jagung lah. Mayoritas jagung. Setelah dapat ini, gimana Pak rasanya mengelola lahan sendiri ini Pak? Sangat bersyukur banget lah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada lubuk hati saya, juga petani-petani Pemalang, khususnya kepada Bapak Presiden. Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim yang sebelumnya bersama Partai Demokrat resmi bergabung dengan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris DPW Nasdem Banten, Aris Halawani. Bersama Nasdem, Wahidin disebut juga akan kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur Banten. Terkait ini lebih detailnya akan diinformasikan rekan kami Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten yang sudah siap dengan informasi lebih detailnya. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners. Perlu diketahui bahwa mantan Gubernur Banten Wahidin Halim yang biasa disapa dengan WH, beliau dikabarkan telah resmi bergabung di Partai Nasdem. Dari sebelumnya yang diketahui beliau merupakan kader Demokrat DPD Provinsi Banten. Saat dikonfirmasi Sekretaris DPW Nasdem Aris Halawani, beliau membenarkan bahwa Wahidin Halim telah resmi bergabung dengan Partai Nasdem di DPW Provinsi Banten, di mana Wahidin Halim dikabarkan telah resmi bergabung Partai Nasdem sekitar tanggal 6 Juni 2022 kemarin. Aris juga menuturkan bahwa Wahidin Halim rencananya pada tahun 2024 mendatang beliau akan kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur Banten. Namun sebelum itu dikabarkan bahwa Wahidin Halim rencananya bakal mencalonkan diri terlebih dahulu di pemilihan legislatif di tahun 2024. Di mana setelah Wahidin Halim menjadi anggota DPR RI, diharapkan beliau bisa masuk sebagai anggota DPR RI, sehingga ketika pencalonan gubernur nanti pada akhir bulan pada tahun 2024 mendatang, Wahidin Halim dikabarkan akan mencalonkan kembali sebagai Gubernur Banten. Namun informasi tersebut, tribunbanten.com juga telah menghubungi Wahidin Halim, namun sampai saat ini beliau belum bisa memberikan statement apapun. Dan selain itu, Tribun Banten juga telah menghubungi pihak Demokrat, di mana pihak Demokrat mengatakan bahwa sampai saat ini Gubernur Banten mantan Gubernur Banten Wahidin Halim masih sebagai kader dari Demokrat. Adapun informasi mengenai benar atau tidaknya Wahidin Halim bergabung dengan Partai Nasdem, pihak dari Demokrat sendiri masih menunggu jawaban langsung secara resmi dari Wahidin Halim. Ya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk laporan Anda dari Banten. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Hasan binti Naming, 64 tahun, menjadi calon jamaah haji tertua
di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang berangkat tahun ini. Ia termasuk jemaah yang beruntung tahun ini yang bisa berangkat. Pasalnya tahun ini pemerintah Arab Saudi melarang jemaah usia 65 tahun ke atas untuk berangkat ke Tanah Suci karena alasan pandemi COVID-19. Untuk lebih detailnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Nining Anggraini, reporter Tribun Timur yang akan memberikan informasi detailnya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Baik Tribuners, untuk diketahui, Dahasan ini menjadi salah satu jemaah calon haji Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang berumur 64 tahun yang bisa beruntung naik ke Tanah Suci tahun ini. Nah, Dahasan ini merupakan warga Madalo, Desa Siparape, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, Dahasan sempat kaget saat mengetahui jika ia merupakan jemaah calon haji tertua di Kabupaten Pinrang. Namun hal itu dikatakan Dahasan bukan hal yang menghalangi beliau untuk sampai ke Tanah Suci karena jiwanya katanya masih muda. Seperti itu Tribuners. Nah, ia termasuk jemaah yang beruntung tahun ini yang bisa berangkat. Pasalnya tahun ini kan diketahui pemerintah Arab Saudi melarang jemaah yang berusia 65 tahun ke atas untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Nah, Dahasan ini sempat merasa kalau sudah tidak bisa berangkat ke Tanah Suci karena umurnya ya Tribuners. Namun karena beliau selalu ikhtiar, alhamdulillah tahun ini bisa berangkat. Dahasan mengaku dia mendaftarkan haji tahun 2010 berkat anak pertamanya yang bekerja di Timika. Nah, tahun 2010 itu Dahasan menyetor uang sebanyak 20.200.000. Kemudian Dahasan sempat menunggu sampai 10 tahun ya Tribuners. Nah, tahun 2020 itu Dahasan mendapat panggilan berangkat ke Tanah Suci. Namun karena pada saat itu pandemi COVID-19 masih marak-maraknya di seluruh dunia, jadi Dahasan tertunda untuk berangkat haji tahun 2020 itu. Nah, kemudian Dahasan sempat menunggu 2 tahun lagi karena tertunda pada saat itu. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2022 ini, Dahasan bisa berangkat ke Tanah Suci Tribuners. Meskipun umurnya saat ini sudah 64 tahun. Nah, Dahasan juga mengaku kalau saat ini beliau mempersiapkan dirinya seperti menjaga kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa sampai ke Tanah Suci dengan sehat walafiat. Nah, untuk diketahui Tribuners, saat ini jemaah Kabupaten Pinrang sebanyak 164 dan akan berangkat ke asrama Haji Sudiang Makassar itu pada Senin tanggal 26 pukul 2.00 WITA. Kemudian masuk asrama Haji Sudiang Makassar itu pada Senin 20 bulan 6 20 Juni pukul 8 WITA. Nah, kemudian jemaah calon haji Kabupaten Pinrang berangkat dari asrama Haji Sudiang ke Jeddah itu pada Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 06.15 WITA. Seperti itu Tribuners. Baik, terkait ini juga rekan Nining sudah melakukan wawancara bersama Dahasan binti Naming, calon jemaah haji tahun ini. Berikut selengkapnya. Yang lalu. Iya. Nah, sempat Ki Kapang bilang tidak naik maka karena umur tadi. Ya. Kenapa bisa Ki berpikir begitu? Bilang orang pilihan kalau tua Mi. Ya, tua Mi. Nah, tapi tahun ini dapat panggilan. Ya, dari Depak. Dari Depak baru masuk di pilihan pelunasan dia dan Serbia. Oh iya. Tahun berapa Ki memang daftar haji Ibu? Tahun 2010. Bulan 3. Oh, pertama setor uang Ki berapa? Setor uang 1.200.000. Baru pelunasan Maki lagi. Iya. Ada berapa anak ini Ibu? 3. Siapa yang berangkatkan Ki haji nih? Anak pertama. Oh, kerja di mana? Gimana perasaan ini? Alhamdulillah tahun ini dipanggil. Senang sekali, Dik. Tribuners, pendakian Merbabu saat ini menggunakan sistem booking online dan pembatasan kuota. Namun sayangnya
Penerapan sistem kuota jumlah pendaki itu ternyata dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya harga tiket untuk mendaki pun menjadi berlipat ganda. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini akan diinformasikan rekan kami Tri Widodo, reporter Tribun Solo yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Tri. Ya, Dea, dan sudah dapat saya informasikan di belakangan ini jagat media sosial diberikan dengan informasi beredarnya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang bisa menyediakan atau bisa memasukkan pendaki yang kehabisan tiket pendakian Gunung Merbabu karena sejak pandemi tahun 2020 lalu di sistem pendakian Gunung Merbabu menggunakan pendaftaran online dan adanya pembatasan kuota bagi calon pendaki Gunung Merbabu. Nah, dalam informasi yang tersebar luas di media sosial tersebut dikatakan bahwa pada suatu hari atau suatu malam hari tertentu ada serombongan calon pendaki yang akan naik ke Gunung Merbabu. Namun saat akan melakukan booking online, rombongan pendaki tersebut ternyata sudah tidak bisa karena kuota yang disediakan untuk pendakian pada hari itu sudah habis. Nah, kemudian dari rombongan tersebut menghubungi seseorang yang bisa mengatasi masalah rombongan pendaki ini, dan kemudian tak lama setelah menghubungi seorang tersebut, rombongan dari pendakian ini bisa melakukan registrasi yang kemudian bisa diteruskan dengan melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Hanya saja akibat kejadian tersebut, rombongan pendaki ini diketok biaya yang cukup fantastis, dia, di mana tiket ataupun biaya pendakian ke Gunung Merbabu selama 2 hari yang biasanya dilakukan pada Sabtu hingga Minggu itu hanya berkisar antara 15 sampai 20 ribu. Namun karena adanya calo ataupun oknum yang memborong dari tiket booking online ini, sehingga tiket yang ditawarkan bisa mencapai 200 ribuan dia. Kejadian ini pun sebenarnya sudah diketahui ataupun dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu dia. Kemudian seluruh resort ataupun pengelola base camp di 5 jalur pendakian di Gunung Merbabu dikumpulkan untuk dilakukan evaluasi. Ternyata setelah dilakukan pencarian, yang melakukan booking online ataupun borong booking online ke Gunung Merbabu ini bukan dari petugas resort maupun dari petugas base camp, namun dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, saat ini oknum tersebut masih dalam pencarian. Dikatakan dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu juga bahwasanya mengenai sistem booking online dan dengan adanya pembatasan kuota ini masih terdapat kelemahan. Namun kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok orang ataupun seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Kelemahannya antara lain yaitu sistem booking online ini belum terintegrasi dengan NIK ataupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga siapapun dengan NIK ataupun nomor ataupun nama asal bisa melakukan booking online. Selain itu juga dalam sistem ini juga belum diterapkan sistem pembayaran online, sehingga meskipun sudah di booking untuk beberapa ataupun puluhan pendaki, namun yang melakukan pembookingan ini belum bisa ataupun tidak dikenai biaya, sehingga dengan begitu seseorang bisa melakukan booking online sesuka hatinya asal bisa mendapatkan kuota yang lebih. Dari kuota tersebut kemudian dijual kepada para pendaki yang kehabisan kuota namun sudah berada di kawasan Selo ataupun di kawasan sekitar pintu pendakian Gunung Merbabu dia. Baik, terima kasih rekan Tri Widodo untuk laporan Anda dari Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. 15 anggota DPRD Muara Enim terdakwa kasus dugaan gratifikasi V16 paket proyek di Muara Enim tahun 2019 kembali menjalani sidang.
Sidang kali ini cukup menarik, pasalnya salah satu dari 2 terdakwa wanita mempertanyakan kenapa hanya mereka yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk lebih detailnya, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Sriwijaya Pos, ada rekan Hairudisha yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Oke, baik, Dea, kami melaporkan dari Palembang bahwasanya memang benar kemarin ada sidang 15 anggota DPRD Muara Enim yang diduga terlibat kasus dugaan gratifikasi atau penerima janji atas 16 paket proyek di Muara Enim yang pada saat itu, tepatnya di tahun 2019, dimenangkan oleh kontraktor bernama Robi Oktapahlevi. Untuk 15 anggota DPRD ini yang sedang menjalani sidang, diduga menerima sejumlah uang, mulai dari 200 juta hingga hampir 500 juta per satu orangnya. Nah, menariknya dalam sidang kemarin, satu dari 2 terdakwa wanita yang saat ini sedang menjalani proses persidangan mengatakan dan seolah protes kenapa hanya mereka 15 orang saja yang menjalani persidangan. Padahal menurut mereka dari proyek ini ada beberapa anggota DPRD lainnya di luar 15 rekanan mereka selaku DPRD yang juga menerima paket proyek dari kontraktor. Yang dipermasalahkan oleh mereka seolah tidak terima kenapa hanya mereka yang dipenjarakan, padahal yang jelas-jelas ada anggota DPRD yang lain yang menerima proyek-proyek tersebut, sehingga mereka meluapkan emosinya di dalam persidangan. Sementara itu dikonfirmasi kepada JPU KPK RI, dalam hal ini Bapak Riki B. Makhas, mengatakan jika terdakwa boleh melaporkan jika memang benar ada anggota DPRD lain yang menerima uang ataupun proyek seperti yang dikatakan oleh terdakwa dalam persidangan. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Nisha untuk laporan Anda dari Palembang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendatangi Kampung Batik di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedatangannya untuk meninjau aktivitas produksi batik di sana. Tak hanya meninjau, Ma'ruf Amin pun juga memborong batik sekaligus menyalurkan bantuan dari Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas. Terkait ini, untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rahmat Hidayat, reporter Tribun Bogor. Silakan rekan. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari kemarin Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi Kampung Batik Cibuluh yang berlokasi di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, Wapres Ma'ruf Amin tiba dengan penjagaan yang cukup ketat. Diketahui kunjungan Wapres Ma'ruf Amin ke Kampung Batik Cibuluh tersebut untuk meninjau langsung para pengrajin ataupun pembuat batik lokal yang berada di Cibuluh. Selain itu, kunjungan Wapres Ma'ruf Amin itu pun sekaligus memberikan bantuan dari Badan Amal Zakat Nasional yang diketahui nominalnya itu sekira 5 juta rupiah yang dibagikan kepada 40 pengrajin batik lokal yang berada di Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor. Kemudian tidak hanya itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun memborong belasan batik dari para pengrajin batik di Kampung Batik Cibuluh. Kami pun mendapatkan informasi langsung dari salah satu pengrajin batik lokal yang berada di Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor. Beliau mengatakan bahwasannya Wapres Ma'ruf Amin pada saat itu membeli sekira 17 batik yang ada di pengrajin batik lokal dengan 13 batik cetak tulis, kemudian 4 dengan batik tulis dengan nominal yang dihitung oleh pengrajin tersebut berjumlah sekira 6 juta lebih. Kemudian kami pun mencoba mencari informasi lainnya bahwasanya pembelian batik yang dilakukan oleh Wapres Ma'ruf Amin tersebut didasarkan kepada kesukaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terhadap motif batik yang ada di Cibuluh. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Basnas yang seusai acara kunjungan Wapres Amin berhasil diwawancari oleh sejumlah awak media di lokasi Kampung Batik
Cibuluh, Kota Bogor. Beliau mengatakan bahwasanya Wakil Presiden Ma'ruf Amin sangat mendorong untuk para pengrajin batik lokal yang ada di Kampung Batik Cibuluh untuk terus melakukan inovasi. Makanya pada hari kemarin kunjungan Basnas dan Wapres Ma'ruf Amin ini untuk memberikan bantuan, untuk memberikan semangat kepada para pengrajin batik lokal yang ada di Kampung Batik Cibuluh untuk terus melakukan perkembangan inovasi terhadap batik yang dibuatnya. Kemudian Wapres Amin pun berpesan kepada para pengrajin batik lokal yang dibeli batiknya sekira 17 batik tersebut untuk para pengrajin untuk tetap semangat melakukan usaha membatiknya. Kemudian kami pun mencoba menanyakan kembali kepada para pengrajin batik yang ada di Kampung Batik Cibuluh tersebut. Beliau mengaku sangat sumringah ketika didatangi langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin. Menurutnya kunjungan Wapres Ma'ruf Amin tersebut beliau bisa langsung berinteraksi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tersebut. Kemudian kesumringahan para pengrajin batik tersebut juga diakui oleh pengrajin batik tidak hanya sampai di situ. Dikarenakan bantuan-bantuan yang diberikan itu pun menurut para pengrajin sangat bermanfaat kepada para pengrajin batik lokal tersebut. Dan perlu diketahui oleh Tribuners lainnya bahwasanya dengan nominal 6 juta rupiah tersebut tidak dikantongi oleh seorang pengrajin batik saja, namun dibagikan kepada beberapa pengrajin batik lokal yang kebetulan pada saat itu batiknya dibeli langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian tidak berselang lama, sekitar 20-30 menit Wapres Ma'ruf Amin berada di Kampung Batik Cibuluh tersebut. Wapres Ma'ruf Amin langsung meninggalkan lokasi dan bergeser ke tempat lain. Begitu laporan dari kami. Baik, terkait ini juga rekan Rahmat Hidayat sudah melakukan wawancara bersama salah satu pengrajin batik bernama Tika. Berikut keterangannya. Lama ya, paling sebulan satunya. Kita nulis dulu di atas kertas, terus diciptakan terus dicantik. Berarti prosesnya itu lumayan lama ya, kalau batik tulis. Makanya harganya juga lebih mahal. Kalau batik cat minasi tulis kan hanya dicat, biasanya Bu? Cuma gitu aja. Semangat aja ya. Ada tulis, ada cat. Tas dari Benteng Manida ya. Itu buah pala. Kalau bunga rafflesia, ujang, angklung, bunga delima. Tribuners, diketahui tak lama lagi masyarakat Muslim di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. 1 bulan menjelang Idul Adha, pembelian hewan kurban di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara masih tergolong sepi. Untuk informasi lebih detailnya bagaimana kondisi di sana akan dilaporkan oleh rekan Risnawati, reporter Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Risna. Ya, Dea. Perlu saya sampaikan bahwa dari penyampaian peternak sapi asal Kabupaten Tanah Tidung, yaitu Muhammad Jufri, bahwa untuk tahun ini dirinya menargetkan penjualan sapi di peternak miliknya itu akan terjual di 45 ekor sapi. Dia mengatakan juga pada Idul Adha tahun lalu, sapi yang bisa ia jual hingga mencapai 37 ekor. Sehingga untuk di tahun ini dia menargetkan akan meningkatkan target penjualannya. Hanya saja dia katakan masih melihat situasi yang ada di Tanah Tidung, mengingat untuk tahun ini penjualan sapi di peternakannya cukup sepi. Padahal di tahun 2021 lalu, 1 bulan sebelum Idul Adha, sudah banyak masyarakat yang membeli sapi di peternakannya. Namun untuk tahun ini menurutnya masih sepi, yang mana hingga hari ini masih 6 ekor sapi yang sudah terjual, sementara untuk yang lainnya masih
masih hanya memesan, belum membeli secara langsung seperti itu. Kemudian juga disampaikannya untuk harga sapi tahun ini juga melonjak naik, yang mana di tahun sebelumnya masih mencapai 15 sampai 16 juta, namun di tahun ini harga sapi di kisaran harga 17,5 sampai 20 juta. Kemudian juga dia sampaikan dia tidak hanya menjual hewan ternak sapi, namun juga menjual kambing. Namun di peternakannya sendiri, peternak sapi masih sangat unggul penjualannya di peternakannya sendiri, dan dia juga mengatakan bahwa untuk penjualan sapi di peternakannya itu dibanderol dengan harga 17,5 untuk yang kecil, sementara untuk yang 20 juta itu untuk yang ukuran besar. Sementara untuk kambing dia jualkan dari kisaran harga 4 juta rupiah hingga 6 juta, seperti itu deh. Baik, terkait ini juga Tribuners, rekan Risna sudah melakukan wawancara bersama salah satu peternak sapi Tanah Tidung, Muhammad Jufri. Selengkapnya kami tampilkan. Orang yang sudah sudah ada yang pesan. Insya Allah kalau jadi besok ada juga untuk 4 ekor. 4 ekor. Insya Allah 4 ekor, jadi mungkin sekitar 13 ekor. Tapi yang sudah pasti itu sudah 6 ekor. Oh, yang pasti sudah 6 ekor. Sudah terjual. Maksudnya masih ada di sini barangnya, tapi kita sampai mau mendekati Lebaran baru kita antarkan. Itu gratis kita antarkan. Oh, itu daerah KTT aja daerah atau? KTT aja. Oh, daerah KTT aja. Tapi kalau misalnya ada dari luar juga, ada yang mau, nggak apa-apa, kan namanya menjual ini, nggak mesti harus di daerah sendiri. Kalau ada yang datang dari luar, bisa aja. Kalau untuk peningkatan pemesanan Pak, tahun ini 3 ekor. 33 ekor. Ya, 37. Insya Allah aman. Karena kita ada juga penjagaan. Oh. Ya, kalau stok, insya Allah kita mungkin penuhnya. Kalau 37, target saya 45 sih. Oh, targetnya 45. Ya, targetnya 45. Pak, kalau untuk yang lebih laku sebenarnya sapi atau kambing sih Pak? Sapi. Oh, lebih lakunya sapi ya. Sapi. Saya untuk kambing hanya uji coba dulu ini. Tapi biasanya saya lebih fokus di sapi. Beralih ke informasi berikutnya, ribuan butir telur penyu dari perairan Pulau G, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung diduga akan dibawa keluar daerah secara ilegal. Tindakan itu pun berhasil digagalkan oleh tim Hiu Opsnal Subdit Penegakan Hukum, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Bangka Belitung. Untuk kasus ini akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan kami, Riki Pratama, reporter Bangka Pos yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, dapat kami sampaikan bahwa pada Rabu tanggal 8 Juni 2022 kemarin, tim Hiu dari Opsnal Subdit Penegakan Hukum Gakum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Bangka Belitung telah berhasil menggagalkan penyelundupan 2.287 butir telur penyu yang berasal dari Pulau G atau Pulau Gelasa yang berada di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Berdasarkan keterangan dari Subdit Gakum, Ditpol Air Polda Bangka Belitung, AKBP Tony Sarjaka mengatakan bahwa awal mula mereka berhasil menciduk warga desa Batu Briga yang berinisial J yang membawa 2.287 butir telur itu. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa telah terjadi pengambilan telur penyu yang merupakan berasal dari satwa yang dilindungi di wilayah perairan Pulau G atau Pulau Gelasa yang disebutkan oleh warga sekitar. Dikatakan Tony, kronologi penangkapan terjadi berawal dari informasi dengan adanya tersangka J yang saat ini telah diamankan di Pol Airut Polda Bangka Belitung yang mengambil telur dengan cara menyewa perahu dari warga yang berinisial D. Saat itu tim Hiu berada di pinggiran pulau untuk menunggu
menunggu pelaku yang menggunakan kapal sewaan milik D. Tidak lama kemudian pada sore hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pada Rabu sore, mereka akhirnya melihat perahu sewaan yang digunakan J untuk mengambil telur penyu datang, dan saat itulah mereka langsung melakukan penyergapan terhadap J yang diketahui merupakan warga desa Batu Briga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah ini. Dari hasil tangkapan ini, sebanyak 2.287 butir telur ini yang telah diamankan pada hari ini telah kembali ke habitatnya untuk dapat ditetaskan di pinggiran pantai Provinsi Bangka Belitung. Dari tangkapan ini polisi mengenakan sanksi hukum terhadap pelaku J dengan barang bukti telur penyu yang sengaja ia ambil dan dirusak dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan paling banyak denda 100 juta sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 5 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Regi Pratama untuk laporan Anda dari Bangka Tengah. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ribuan petani menggeruduk DPRD dan pendopo Kabupaten Indramayu. Mereka menggelar unjuk rasa dan menuntut pemerintah menjalankan reforma agraria di Bumi Wira Lodra. Pasalnya, masa menilai bahwa meski berpredikat sebagai daerah lumbung pangan nasional, pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada para petani. Terkait aksi unjuk rasa ini, selengkapnya akan dilaporkan rekan kami Handika Rahman, reporter Tribun Cirebon yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribun News. Dapat kami sampaikan ya, ribuan petani bergabung melakukan aksi demonstrasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 8 Juni 2022. Mereka menyasar gedung DPRD Kabupaten Indramayu dan pendopo Indramayu untuk menyuarakan aspirasi mereka soal reforma agraria di Bumi Wira Lodra. Menamakan diri Komite Penggerak Reforma Agraria Indramayu, ribuan masa aksi yang terdiri dari Serikat Tani Indramayu, SPI Indramayu, dan Kona Indramayu itu awalnya melakukan long march dari Sport Center Indramayu. Mereka kemudian menuju gedung DPRD Indramayu untuk berorasi. Selesai melakukan orasi, masa aksi melanjutkan long march menuju ke pendopo Indramayu. Menurut koordinator aksi, Tri Utomo mengatakan, walau berpredikat sebagai daerah lumbung pangan nasional, nyatanya pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada para petani. Kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 soal penyediaan tanah bagi kaum petani hingga Peraturan Presiden atau Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria sampai dengan saat ini belum merata dirasakan oleh kaum tani khususnya yang ada di Kabupaten Indramayu. Sampai saat ini nasib kaum tani di Kabupaten Indramayu tidak kunjung membaik. Kemiskinan di pedesaan justru semakin luas, ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan bahkan semakin tajam. Selain itu disertai pula konflik agraria yang tak kunjung selesai sampai dengan saat ini. Masih disampaikan Tri Utomo, konflik soal agraria ini bahkan sudah menjadi permasalahan klasik. Hadirnya undang-undang hingga perpres tersebut nyatanya belum bisa berjalan dengan baik dan mengakhiri konflik berkepanjangan di Kabupaten Indramayu. Sehingga para petani pun sangat mendesak kepada pemerintah untuk menjalankan amanat tersebut agar konflik tersebut bisa diselesaikan. Karena belum berjalannya amanat tersebut soal gugus tugas reforma agraria, imbasnya banyak sekali kejadian yang dialami oleh para petani, mulai dari intimidasi hingga perampasan tanah di lahan perhutanan yang tidak berdasarkan aturan. Salah satu contohnya menurut Tri Utomo terjadi di lahan perbatasan antara Indramayu dan Majalengka, di mana di sana terjadi konflik sengketa lahan antara petani dan pihak PG Jati 7. Konflik itu pun sampai dengan saat ini belum juga selesai hingga sekarang. Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Saifuddin, pada
aksi tersebut turut menemui masa pendemo, ia pun membenarkan soal amanat yang ditegaskan dalam undang-undang hingga perpres soal reforma agraria tersebut. Dalam hal ini DPR Indramayu bakal menugaskan secara khusus Komisi 2 DPRD Indramayu untuk mendalami konflik dan melakukan penyelesaian masalah soal permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani di Kabupaten Indramayu. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait aksi ini juga rekan Handika sudah melakukan wawancara bersama Tri Utomo selaku koordinator aksi dan juga Syaifuddin selaku ketua DPRD Indramayu. Berikut keterangan lengkapnya. Ini ketua. Iya, tadi teman-teman dari SPI, tergabung dari STI dan SPI, juga dari KUNAN, kelompok masyarakat nelayan ya, di mana menuntut kaitan dengan masalah reforma agraria. Betul, sebagaimana amanat Undang-Undang 560, kemudian Perpres 86 dan PP 2024 itu. Artinya, sebagaimana amat diantaranya adalah gugus tugas reformasi agraria. Nah, insya Allah nanti kita coba lanjut daripada pertemuan hari ini di Komisi 2 sebagaimana komisi teknis akan coba bagaimana untuk melakukan satu kerja-kerja terkait dengan ini. Karena ini serius ya. Karena di daerah lain juga sama. Insya Allah semangat masyarakat kita adalah semangat kita bersama dalam rangka untuk bagaimana mencapai apa yang diharapkan masyarakat kita barangkali. DPRD akan mengundang pihak-pihak terkait berarti? Pasti itu. Makanya dari Komisi 2 sebagai komisi teknis dan akan saya pimpin langsung untuk datang dengan pimpinan ketua Komisi 2 untuk bersama-sama meng-hire ini. Ini aksi yang kita bentuk untuk menuntut percepatan proses reforma agraria. Jadi kami membentuk komite penegak reforma agraria Indramayu dari 3 organisasi yaitu SPI, Serikat Petani Indonesia, Serikat Tani Indramayu, dan juga KONAN, Komite Nasional Nelayan Nusantara. Emang kenapa ini dengan gugus tugas reforma agraria? Karena dari 2018 setelah adanya peraturan presiden mengenai reforma agraria nomor 86 2018 sampai hari ini itu tidak kunjung ada program yang berjalan dari gugus tugas reforma agraria. Imbas yang dirasakan petani? Imbasnya yaitu banyaknya kejadian-kejadian yang mengintimidasi petani dan juga perampasan-perampasan tanah yang tidak berlandaskan aturan. Masih di Jawa Barat, Tribuner, kantor Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor digeruduk warga. Sambil membawa sejumlah poster, warga melakukan aksi menuntut tapal batas wilayah Desa Sukawangi dan Perhutani. Untuk lebih detailnya terkait kasus ini akan dilaporkan reporter Tribun Bogor. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Siti Fauziah yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Kantor Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, digeruduk warga yang menuntut tapal batas wilayah Desa Sukawangi dan Perhutani. Tak hanya itu, warga pun menuntut sertifikat tanah yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan menurut salah satu warga Syaifuddin, ada pun tujuan ratusan warga Desa Sukawangi geruduk kantor desa lantaran untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan terdekat yang ada di wilayahnya itu. Sementara saat ratusan warga mendatangi untuk geruduk kantor desa, Kepala Desa Sukawangi, Budianto pun tak nampak di kantornya itu. Dan warga pun tak tahu alasan mengapa Kepala Desa tersebut tidak datang. Namun sempat dikabarkan menghindar, Kepala Desa Sukawangi menemui ratusan warga yang menggelar unjuk rasa dan menemui masa aksi yang menuntut tapal batas wilayah Desa Sukawangi dan Perhutani. Kepala Desa pun menegaskan bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan PLT Bupati Bogor yaitu Iwan Setiawan terkait tuntutan yang diinginkan warga. Dan ia pun sudah berkoordinasi dengan DKPP untuk menindaklanjuti tuntutan atau aspirasi masyarakat Desa Sukawangi. Selain itu, ia pun menambahkan bahwa pihak desa masih menunggu penyuluhan penyanggahan apakah ada yang menyanggah atau tidak. Jika tidak, sertifikat pun akan terbit. Begitu rekan Dea. Baik, terkait ini Tribuners kami tampilkan keterangan dari Syaifuddin, warga setempat dan juga Kades Sukawangi Bogor, Budianto selengkapnya kami tampilkan. Kebijaksanaan untuk warganya seluruh Indonesia, yaitu ada paket PTSL, yang mana yang dirasakan kami keadaan sekarang ini, kami membutuhkan keadilan karena kenapa yang di Sukawangi 80% lahan dan tanahnya tidak bisa diajukan sertifikat. Kami ingin mempertanyakan, ingin jawaban dari program itu yang dikeluarkan oleh Presiden. Kami merasa tidak diorangi atau tidak dianggap menjadi masyarakatnya.
Apa sih Pak alasannya tidak ada sertifikat sendiri? Alasannya karena di peta katanya itu masih hijau. Sedangkan dari 100% yang ada di Sukawangi itu cuman berapa titik aja yang bisa sertifikat. Padahal semua itu lahan dan tanahnya itu masih satu hamparan. Kami semuanya atas nama masyarakat Sukawangi minta keadilan dari Pak Jokowi, harus bisa seperti yang lain. Tujuan menggeruduk kantor desa sendiri apa sih? Hijau. Tujuan warga menggeruduk kantor desa sendiri? Dengan tujuan kami ingin menyampaikan aspirasi kepada pemimpin kami yang terdekat yang ada di wilayah untuk menyampaikan yang ke atas begitu. Untuk saat ini kepala desanya hadir atau tidak? Nggak ada. Alasannya apa? Alasannya kami tidak tahu. Saya perkenalkan, jadi nama saya Budianto, Kadis Sukawangi, Kecamatan Sukamangu, Kabupaten Bogor. Intinya masyarakat Sukawangi dan tokoh masyarakat ya terlibat di kantor desa Sukawangi tadi pagi. Satu, menindaklanjuti hasil ke BPN ya untuk PTSL, mempertanyakan kan kenapa kok desa Sukawangi sebagian bisa di PTSL-kan dan sebagian enggak gitu, karena posisinya satu ada di kawasan zona hijau ya. Kita udah pihak pemerintah desa udah menindaklanjuti keinginan masyarakat ke PLT Bupati Bogor ya, waktu itu belum masih wakil bupati, bahkan beliau juga udah langsung ke Jogja, dan hasilnya dari Jogja udah oke, tinggal nunggu proses selanjutnya. Karena ini kan keluar dari peta kehutanan tentunya menggunakan anggaran. Ini masih nunggu anggaran dari Pemkab Kabupaten Bogor. Ada 77 desa ya sekabupaten Bogor, tapi keinginan DKPP dan keinginan pemerintah desa Sukawangi pengen desa Sukawangi diambil jadi percontohan gitu. Jadi kenapa masyarakat datang ke desa mempertanyakan sejauh mana sih prosesnya. Nah, alhamdulillah saya udah koordinasi. Kita menuju Kalimantan Selatan, Tribuners, ratusan calon jemaah haji mengikuti manasik haji massal di Asrama Embarkasi Haji Banjarmasin di Banjarbaru pada hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Menariknya, manasik massal tingkat provinsi yang diikuti oleh jemaah dari 13 kabupaten kota ini merupakan yang pertama dilakukan setelah sebelumnya gerbang haji ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan kami Milna Sari, reporter Banjarmasin Post yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Milna. Ya, terima kasih rekan Dea. Dan Tribuners, hari ini calon jemaah haji dari Kalimantan Selatan mengikuti manasik haji yang diadakan di Asrama Embarkasi Haji Banjarmasin di Banjarbaru dan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur. Dan pelaksanaan manasik haji massal ini sendiri diadakan secara offline dan online, di mana untuk 3 kabupaten kota yakni Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar mengikuti secara tatap muka seperti terlihat dalam video, dan untuk 10 kabupaten kota lainnya mengikuti secara daring atau virtual. Manasik haji massal ini sendiri merupakan yang pertama setelah sebelumnya gerbang haji ditutup dan sebelumnya juga tidak pernah diadakan, di mana menurut keterangan dari Kakanwil Kemenak Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin, jika dalam ketentuannya untuk manasik haji diadakan 2 kali dari Kemenak Provinsi, 4 kali dari Kantor Urusan Agama, dan 2 kali dari kabupaten kota masing-masing yang merupakan asal dari jamaah haji. Dan manasik haji massal ini sendiri diisi oleh ulama dari Kabupaten Banjar, yakni Kiai Haji Wildan Salman. Dan saya informasikan juga jika total jemaah haji dari Kalimantan Selatan sendiri berjumlah 1.743 orang, dan juga ada titipan dari Kalimantan Tengah yang juga akan berangkat dari Bandara Samsudin Nur Banjarmasin di Kalimantan Selatan sebanyak 736 orang jemaah. Dan pada 11 Juni ini sendiri jemaah calon haji dari Kalimantan Selatan akan masuk ke Asrama Embarkasi Haji, sementara pada 12 Juni ini juga akan berangkat pada pukul 23 malam.
Dan 1 hari sebelum masuk asrama, barang dari jamaah juga akan sudah dimasukkan ke asrama lebih dulu, dan nantinya jamaah akan ditempatkan di jarwal atau yang merupakan pondokan bagi jamaah haji dari Kalimantan Selatan yang berdasarkan informasi jaraknya sekitar 1 km dari Masjidil Haram. Dan sebelum melaksanakan ibadah haji, calon jamaah juga akan melakukan PCR 72 jam sebelum pemberangkatan, dan jika ada yang positif maka akan diserahkan ke kabupaten kota jika pemeriksaannya diadakan di kabupaten kota masing-masing. Dan untuk dan juga dari Kementerian Kalimantan Selatan, tadinya dari Muhammad Tamrin mengimbau kepada calon jamaah agar menghindari terpapar sinar matahari langsung saat di Tanah Suci, serta lebih banyak minum air putih karena saat ini kondisi di Tanah Suci cuaca cukup ekstrim dengan suhu 40 derajat di Arab Saudi. Begitu rekan Dea. Baik, terkait ini Tribuners, rekan Belna juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak. Berikut keterangan lengkapnya. Mudah-mudahan dapat menjalankan apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi amanah, apa yang sudah diajarkan oleh guru khususnya yang berkaitan dengan ibadah bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, terlebih khusus kita mendoakan jamaah kita dari Kalimantan Selatan Indonesia. Mudah-mudahan berangkat selamat, pulih, selamat, dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Apa? Cuaca nanti menyesuaikan. Ya. Kita melaksanakan manasik massal yang langsung dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Pak Mandirin, dan sebagai narasumber utama yaitu Yang Mulia Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Wildan. Ini adalah ulama Banua Kalimantan Selatan, dan manasik tadi diikuti oleh jamaah haji tahun 2022 ini. Untuk yang hadir tadi itu Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dan kemudian yang lainnya virtual gitu. Ada 10 kabupaten yang virtual. Jadi alhamdulillah. Tujuannya manasik haji massal? Tujuannya memantapkan persiapan untuk melaksanakan haji tahun ini. Kita menuju Medan, Sumatera Utara. Kapolrestabes Medan menggelar inspeksi mendadak dan melakukan tes urin untuk ratusan personilnya. Tes urin dilakukan di halaman Makobrimob Polrestabes Medan. Tes urin dilakukan setelah adanya penangkapan terhadap Brigadir Wisnu Wardana. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Vian, reporter Tribun Medan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekan Dea dan juga para Tribun di rumah. Ya, kemarin memang pasca ditangkapnya 1 orang personil Polrestabes Medan terkait kasus pengiriman narkoba ke kawasan Banten, Kapolrestabes Medan langsung mengambil langkah yaitu mengumpulkan seluruh personil Polrestabes Medan di halaman Polrestabes Medan. Saat itu Kapolres menggelar apel mendadak. Setelah apel tersebut, para personil ini langsung diminta untuk melakukan tes urin terhadap sekitar 612 personil kepolisian. Saat itu personil langsung melakukan pengecekan urin massal di halaman Polrestabes Medan. Nah, langkah ini menurut keterangan dari Kapolrestabes Medan sendiri mengatakan bahwasanya langkah ini diambil untuk mencegah ataupun mengetahui apakah ada personilnya yang terlibat lagi kasus narkoba. Namun sampai sejauh ini pihak polisian Polrestabes Medan belum
membeberkan hasil swab tersebut, apakah ada anggotanya yang terindikasi narkoba atau tidak. Sampai sejauh ini kita masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait tentang hasil dari tes urin yang dilakukan di sore hari kemarin. Ya, sekian dari saya deh ya, kembali ke studio. Baik, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan Vian bersama Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatarada selengkapnya. Tentunya kita akan melaksanakan pemeriksaan bagi anggota tersebut dan langkah-langkah selanjutnya kita dalami yang memang apabila untuk kebaikan anggota sih. Baik, jadi sore ini kami dari Polrestabes Medan melakukan kegiatan tes urin bagi bagian besar anggota, ya tentunya yang ada kita laksanakan secara tiba-tiba mendadak untuk langkah antisipasi pencegahan, ya, terutama anggota-anggota yang mungkin melakukan pelanggaran terkait narkoba. Dan ini juga adalah bagian dari perintah pimpinan, ya, untuk kita selain bekerja, ya, mengantisipasi kasus-kasus narkoba yang ada di wilayah masing-masing, kita juga mendata potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kita sendiri. Sejauh ini hasilnya belum? Ini masih berlangsung sampai saat ini. Dari data yang ada belum ada yang terindikasi positif, tapi ini nanti masih berjalan terus sampai selesainya. Ya, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Utara. Belasan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring operasi gabungan di Jalan Protokol Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Operasi ini melibatkan polisi, Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Bitung, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Produktivitas Daerah Samsat Bitung. Untuk bagaimana hasilnya dari operasi ini akan dilaporkan oleh rekan kami, Christian Wayungkere, reporter Tribun Manado yang sudah bergabung di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Sebagaimana laporan yang kami informasikan bahwa pada hari Rabu kemarin berlangsung operasi gabungan yang dilakukan oleh UPTD Samsat Bitung, Satlantas Polres Bitung, Satpol PP Kota Bitung, Dinas Perhubungan Kota Bitung melakukan operasi terhadap kendaraan bermotor yang melintas di jalan protokol di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Untuk pihak UPTD Samsat Bitung melakukan pengecekan. Halo, rekan Christian. Halo. Ya, silakan dilanjutkan rekan Christian dengan laporan Anda. Mohon maaf Tribuners, jadi operasi gabungan yang dilakukan oleh petugas gabungan di UPT Polres Bitung, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Bitung berhasil dari beberapa kendaraan roda 2, roda 4 dan lebihnya karena kedapatan melanggar pajak sudah lewat, belum bayar pajak, sudah tidak menggunakan helm, memakai potongan racing, tidak ada spion, tidak ada nomor kendaraan. Baik, Tribuners, terkait ini rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kanit Turnawali Satlantas Polres Bitung, Ibda Sugianto. Berikut informasi lengkapnya.
Oke, selamat siang. Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Kami sementara melaksanakan kegiatan operasi gabungan bersama Dispenda dengan Dinas Perhubungan. Yaitu untuk Dinas Perhubungan, pemeriksaan masalah persyaratan teknis dan layak jalan bagi kendaraan bermotor yang meliputi lampu rem, mungkin untuk demi keselamatan kita bersama. Kemudian untuk dari Dispenda ditekankan masalah pajak yang sudah lewat. Nah, jadi nanti disarankan untuk menghubungi Dispenda untuk dalam pembayaran pajaknya dan dihimbau kepada masyarakat untuk lebih taat pembayaran pajak. Kemudian dari kami sendiri dari pihak kepolisian, dalam pelaksanaan ini kita tekankan masalah penggunaan helm juga, knalpot racing yang non standar. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk melengkapi kendaraannya dan mengganti dengan knalpot yang standar. Angka kecelakaan yang cukup tinggi di Kota Bitung ini hubungannya bagaimana dengan pelanggaran lalu lintas itu, berkendara itu, Pak? Justru itu dengan adanya tingkat kecelakaan yang tinggi di Kota Bitung ini, kita tekankan kepada masyarakat pengguna jalan, baik kendaraan roda. Tim Opsnal Tekap 308 Polsek Teluk Betung, Provinsi Lampung menangkap seorang pelaku curanmor. Pelaku berinisial HH, 29 tahun, ditangkap saat sedang bersembunyi di rumah mertuanya di Sukaraja, Bumi Waras, Bandar Lampung. HH diamankan setelah melakukan tindak pidana curanmor di 2 TKP. Terkait kejadian ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Joviter Hussein, reporter Tribun Lampung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik Dea, terima kasih Dea. Bisa saya sampaikan untuk ungkap kasus ini dilakukan oleh Polsek Teluk Betung Selatan pada 30 Mei kemarin. Adapun tersangka berinisial HH diamankan setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek setempat. HH sendiri diamankan saat sedang bersembunyi di rumah mertuanya di wilayah Bumi Waras. Saat diamankan, tersangka mengakui telah melakukan tindak pidana curanmor sebanyak 2 kali. Adapun 2 TKP tersebut berada di wilayah hukum Polsek Teluk Betung Selatan. Dari hasil pencurian tersebut, tersangka mengaku mendapatkan 2 unit sepeda motor, adapun 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J dan 1 unit Suzuki Spin. Untuk motor hasil curian Yamaha Mio J tersebut sudah dijual pelaku dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara Suzuki Spin belum dijual, adapun diakui untuk digunakan sehari-hari. Namun untuk menghilangkan jejak motor tersebut sudah dirubah warna oleh pelaku dari warna aslinya. Untuk tersangka sendiri bakal dijerat pasal 363 dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Joviter untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti ditunjuk sebagai Duta Donor Darah DPRD RI pada 24 November 2021 lalu. Ibunda Aurel ini merasa bersyukur karena diberi tanggung jawab menggerakkan hati masyarakat untuk menyumbang darah. Menurutnya, donor darah adalah bantuan kemanusiaan yang sangat berdampak bagi orang sekitar. Terkait ini dan juga bagaimana pelaksanaan donor darah terbaru yang dilakukannya akan diinformasikan oleh rekan Indri Fahra, reporter Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang, rekan Tribun News. Bersama saya Indri Fahra dari Warta Kota. Seperti diketahui, Krisdayanti adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari Komisi 9 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya menjabat sebagai anggota DPR, Krisdayanti juga diberi amanah dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk menjabat sebagai Duta Donor Darah mulai 24 November 2021 kemarin. Sang Diva Indonesia ini merasa bersyukur karena diberi tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk menggerakkan hati masyarakat mendonorkan darah. Menurut Krisdayanti, donor darah adalah bentuk sederhana untuk membantu orang lain,
sebab tak perlu mengeluarkan bantuan materi, namun dapat membantu orang lain untuk bertahan hidup. Menurutnya juga, donor darah adalah bantuan kemanusiaan yang sangat berdampak bagi kebanyakan orang. Ia mengungkapkan bahwa ada banyak orang yang membutuhkan donor darah setiap harinya, seperti korban kecelakaan, ibu melahirkan, hingga orang yang membutuhkan cuci darah. Sehingga Krisdayanti mengajak masyarakat Indonesia untuk mari saling membantu orang yang membutuhkan donor darah dengan rutin mendonorkan darahnya 3-4 bulan sekali. Terima kasih, saya kembalikan ke Dea. Baik, terkait ini juga rekan Farah sudah mendapatkan keterangan dari anggota Komisi 9 DPR RI, Krisdayanti. Selengkapnya kami tampilkan. Lewat tubuh kita, lewat sumsum tulang belakang, ini akan menghasilkan darah baru. Jadi regenerasi sel, regenerasi darah yang akan justru membuat kita akan jauh stimulate kesehatan kita secara baik, ya, lalu mendeteksi kalau ada penyakit secara dini juga lebih kelihatan, ya. Efektivitas jantung dan juga kolesterol juga baik, ya. Tadi yang saya bilang di depan juga akan membuat stimulate kita jauh lebih awet muda, ya. Dan memang efek lainnya adalah ya dalam 2 minggu darah baru kita akan muncul. Regenerasi sel, regenerasi darah akan timbul. Jadi saya sih mungkin kalau eksplor rasanya bagaimana ya dari jauh segar sih. Cuman wajar kalau orang lain mungkin takut, ada indikasi lemas dan lain-lain, tapi sama sekali itu nggak saya. Berapa kali? Jadi interval. Penangkapan 2 tersangka pencurian motor milik pelajar di Lampung Utara bak adegan film. Penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian sektor Bukit Kemuning diwarnai aksi saling tembak antara anggota kepolisian dengan pelaku. Untuk lebih detailnya terkait kronologi kejadian dan juga kasus ini akan diinformasikan reporter Tribun Lampung. Kami sudah terhubung dengan rekan Anung Bayuwardi di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, rekan Dea, bisa dijelaskan. Penangkapan berawal dari anggota Polsek Bukit Kemuning yang berpapasan langsung dengan korban yang saat itu sedang mengajar pelaku. Pelaku ini beraksi di sebuah sekolahan di wilayah Bukit Kemuning. Kemudian setibanya di lokasi kejadian ataupun di jalan, korban bertemu dengan anggota opsional yang sedang berpatroli. Selanjutnya mengetahui informasi adanya curanmor tersebut, anggota langsung mengajar bersama korban. Ketika itu korban melihat salah satu motornya terletak di pinggir jalan. Motor itu kehabisan bensin. Kemudian anggota berinisiatif langsung turun. Namun di saat yang bersamaan salah satu pelaku langsung membuang tembakan ke anggota polisi. Akibatnya anggota polisi juga langsung membuang tembakan juga untuk mengantisipasi tidak sampai yang penangkapan tersebut. Akibatnya salah satu pelaku yang berinisial AB langsung terkena timah panas di kaki kanannya. Namun satu rekannya yang berhasil kabur langsung disusuri oleh anggota tadi yang kemudian ditemukan ia juga terkena timah panas di bagian dada kanannya. Akibatnya kedua pelaku tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk dievakuasi untuk diambil timah panas yang bersarang di tubuhnya. Saat ini anggota Polsek lagi menyelidiki kasus tersebut. Apakah mereka terlibat di satu titik curanmor itu ataupun di lain tempat. Demikian rekan Dea. Baik, terkait kasus ini rekan Anung juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolsek Bukit Kemuning Kompol Muhyiddin. Selengkapnya kami tampilkan. Sesuai dengan SOP yang sudah ada di kita. Para pelakunya warga mana, Pak? Nah, kalau untuk warga dari luar dari Lampung Utara. Pak, mereka ini terlibat kasus apa? Pencurian motor dengan mengancam yang pemilik motor menggunakan parang. Berapa motor yang diambil mereka, Pak? Untuk titik pertama yang diambil 2 unit, yaitu motor Supra dengan motor Honda CBR.
Setelah sampai di Ular Rengas, mereka juga mengambil 1 unit motor Beat warna putih. Total pelaku ada berapa orang dan? Meninggalkan 1 motor di wilayah Ular Rengas. Berapa total kawanan? Korbannya anak usia berapa? Korbannya anak usia 20 tahun lah, masih SMA. Sebuah helikopter yang digunakan sebagai puskesmas keliling jatuh di sekitar distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua. Helikopter tersebut jatuh saat sedang mengangkut sebanyak 11 orang pada Rabu 8 Juni 2022 kemarin. Tim SAR gabungan langsung terjun ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Lalu untuk detail dan kabar terkininya, akan dilaporkan rekan kami Marcelinus Labulela, reporter Tribun Papua yang sudah siap dengan informasi terbarunya. Silakan rekan. Oke baik rekan dia dan Tribuners, benar sekali terjadi insiden kecelakaan helikopter di distrik Jila kemarin. Saat ini korban semua berhasil dievakuasi. Baru saja sekitar pukul 15.40 korban, salah satu korban yang bernama Filipers yang sempat dikabarkan hilang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Ini baru saja helikopternya sudah landing dan korban sudah dibawa ke RSUD Mimika guna dilakukan tindakan medis. Namun untuk terkait insiden ini dapat saya informasikan bahwa pesawat helikopter tersebut berada di antara di lembah curam yang cukup dalam sehingga cukup mempersulit tim evakuasi untuk melakukan evakuasi di lokasi tersebut. Namun alhasil korban semua sudah berhasil dievakuasi dan kondisi 10 korban yang sebelumnya dievakuasi kemarin dalam kondisi baik dan saat ini sedang melakukan perawatan di rumah sakit. Dan untuk korban satunya baru saja dievakuasi dari Jila menuju ke RSUD, diketahui dalam kondisi meninggal dunia. Korban ini berusia sekitar umur 2,5 tahun ya Tribuners, yang sebelumnya dikabarkan 4 tahun, namun berdasarkan pernyataan baru saja itu dia berumur sekitar 2,5 tahun. Demikian dia untuk laporan dari Timika. Baik, terima kasih rekan Marcel, dan berikut Tribuners keterangan dari Kakan SAR Timika, George Leo Mercy Randang selengkapnya terkait kejadian ini. Baik, untuk rencana pencarian, kami tentunya dalam melakukan pencarian ini tidak bekerja sendiri ya. Dari sisi alut ya, alut yang akan digunakan, perdukungan alut maupun perdukungan lainnya untuk pemuatan mooring maupun personil yang akan kita kirim ke lokasi. Kita standarkan sekarang adalah sampai esok hari. Jika sebentar sore direncanakan pagi ini drop, sebentar sore kita jemput, maksimalkan pencarian sampai maksimal mungkin, kalau bukan 100-200 ya terserah, menyesuaikan di lapangan. Tergantung kondisi di lapangan, konturnya membahayakan personil atau tidak, ada ancaman hewan buas atau ada ular berbisa, itu juga menjadi hambatan ya. Kita akan maksimalkan pencarian. Namun kalau bisa kesisir semua, sore kita jemput. Tapi kalau dalam rencana ini ada halang rintang, cuaca tidak mendukung, tentunya kita akan pending untuk penjemputan hari berikutnya. Operasi pencarian ini kita juga harus minta saran juga, penguatan dari TNI Polri terkait dengan keamanan lokasi. Sehingga pertimbangan itu ya, kita putuskan untuk hari ini dan bisa clear ya, kita clearkan hari ini. Tapi kalau memang cuaca tidak mendukung, kita lanjut besok. Jadi saya kira mungkin sepakat ya, kalaupun orang terhempas itu apakah bisa sampai 2 km, enggak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Tribuners. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meski sudah terdapat kelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara selanjutnya, Travel Update, pukul 2:30 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!